Supreme Martial God Technique. Bab 2621 berkumpul di Longmen. Longmen saat ini juga sangat ramai. Bukan hanya gerbang naga itu sendiri yang semarak, banyak orang yang datang untuk menyaksikan keseruan di area alam dewa ketiga. Namun, kali ini persaingannya ada di dalam gerbang naga. Oleh karena itu, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Longmen tidak mengizinkannya dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Hanya mereka yang memiliki identitas tertentu, seperti pejabat tingkat menengah dan tinggi dari beberapa kekuatan terkenal, yang diizinkan memasuki gerbang naga untuk menyaksikan pertempuran. Tidak mungkin orang lain mempunyai hak tersebut. Tapi meski hanya itu, Longmen saat ini sudah sangat padat. Coba pikirkan, di seluruh wilayah alam dewa ketiga, masih banyak kekuatan, besar dan kecil, yang bisa disebutkan namanya. Meskipun Longmen sangat kuat, ia tidak bisa memihak satu sama lain, membiarkan ini dan tidak membiarkan itu. Oleh karena itu, karena mereka ada di sini, semua pemimpin tingkat menengah dan tinggi dari kekuatan-kekuatan ini dalam satu kategori dapat datang. Akibatnya, arena seni bela diri Longmen secara alami menjadi sangat ramai. Masih ada puluhan ribu orang. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan puluhan juta bahkan ratusan juta penonton di luar tanah kuno Minghan sebelumnya. Selain orang-orang ini, Longmen sendiri juga sangat ramai saat ini. Mereka sudah siap sepenuhnya. Sesuai aturan, mereka bersiap untuk mengikuti aturan sebanyak mungkin dan mengalahkan orang-orang dari Sekte Suixin yang datang untuk menantang mereka. Dan ini hanya karena orang-orang dari dua istana hadir secara langsung, yang membuat Longmen tertahan. Jika tidak, saya khawatir Longmen akan mengabaikan aturan dan membunuh semua orang yang berasal dari Sekte Suixin. Bahkan wakil pemimpin Longmen, Long Tiexiong, sudah angkat bicara. Hari ini, aku bersumpah untuk mengirim orang-orang dari Sekte Suixin, sesuai aturan, untuk mengalahkan mereka semua dan kembali dengan luka serius. Jika salah satu dari mereka bisa keluar dari gerbang naga dengan tegak, dia akan dianggap tidak berguna dari gerbang naga. Ada kerumunan besar orang, kerumunan besar sekali. Lautan manusia mendidih dan kerumunan orang melonjak. Di arena seni bela diri Longmen, semua orang kecuali mereka yang menonton kesenangan itu. Ada juga kekuatan besar yang diundang secara pribadi oleh Longmen. Hal yang paling mencolok adalah orang-orang dari dua istana yang diundang dengan hangat oleh Longmen. Mereka semua telah tiba. Orang-orang dari Sekte Suixin juga datang. Sui Yue memimpin, dan tentu saja Wu Yun dan yang lainnya juga ada di sana. Sui Yue memimpin 6 tetua Sekte Suixin, termasuk istri Ming Yi, Feng Piao Piao. Ada juga 7 diaken dan 13 wali. Wu Yun dan yang lainnya tidak harus memainkan babak ini. Barisan ini adalah fondasi tingkat tinggi yang dapat dihasilkan oleh Sekte Suixin. Namun, dibandingkan dengan Longmen, ini masih sedikit lebih buruk. Terlepas dari kekuatannya, hanya pencocokan barisannya yang sedikit lebih buruk. Tentu saja tidak terlalu buruk. Di pihak Longmen, karena pemimpin Long Aotian sudah mati, kekuatannya sendiri telah sangat melemah. Pemimpinnya adalah Liu Tiexiong, wakil pemimpin sekte. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Sui Yue, dia tidak memiliki penindasan mutlak terhadap kultivasi seperti Long Aotian. Berikutnya, ada 8 penatua, 8 diaken, dan 15 penjaga naga. 15 penjaga naga ini mungkin setara dengan pelindung hukum. Hanya saja dari segi kuantitas, ini sedikit lebih banyak daripada Sekte Suixin. Namun tingkat budidayanya hampir sama. Hal ini berlaku baik itu seorang penatua, diaken, atau penjaga naga. Yang memiliki budidaya kuat sedikit lebih kuat, tetapi secara keseluruhan masih hampir sama. Bukan berarti tidak ada bandingannya. Dan ini juga merupakan alasan utama mengapa Sekte Suixin dan Sui Yue berani menyetujui permintaan Wu Yun dan memimpin dalam menantang status Longmen. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan kata lain, Long Aotian belum mati, jadi Sui Yue pasti tidak akan dan tidak berani memiliki gagasan seperti itu. Namun, hal itu dikatakan. Untuk mengambil langkah mundur, ini adalah kandang Longmen. Apalagi persaingan kali ini bukan hanya soal kekuatan lineup. Masih banyak aspek lainnya. Seperti pertarungan kooperatif, penguatan teknik rahasia, pemberkatan formasi, dan lain sebagainya, berbagai cara. Tidak ada keraguan bahwa jika Longmen dapat menjadi salah satu dari 3 sekte, sarana yang mereka miliki harus jauh melampaui yang dimiliki oleh Sekte Suixin. Ini adalah keuntungan terbesar Gantry. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Daoji mengatakan dia akan diam-diam membantu Sekte Suixin, yang membuat Sui Yue merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan sangat gembira. Jika Daoji bersedia membantu dengan metode ini seperti penguatan teknik rahasia dan pemberkatan formasi, maka Sekte Suixin tidak akan takut pada Longmen. Kalau tidak, mereka pasti akan tertinggal jauh oleh Longmen. Kalau tidak, bagaimana mungkin Longmen berani mengumumkan sebelum dimulainya bahwa pengunjung Sekte Suixin akan terluka parah sesuai aturan?
Keyakinan yang mereka miliki diperoleh melalui operasi gabungan banyak orang, penguatan teknik rahasia, dan pemberkatan formasi. Ayo, Sui Yue, bawa orang-orangmu ke atas panggung. Tampil dulu. Setelah tampil, akan ada pertarungan brutal. Dalam gelombang pertama pertarungan di babak penilaian terakhir ini, aku ingin memberitahumu. Apa konsekuensi dari menantang gerbang naga saya? Hari ini, di depan orang dewasa dari dua aula, saya akan membuat Sekte Sui Xin Anda keluar dari sini tanpa kecuali. Di panggung seni bela diri, Long Tiexiong percaya diri dan mendominasi. Dia menangkupkan tangannya kepada orang-orang yang datang dari dua aula di platform tinggi, dan kemudian berkata dengan nada menghina kepada Sui Yue dan orang lain di bawah yang hendak naik ke panggung. Master Sekte, akulah yang mengingatkanmu kali ini. Hati-hati, hidupmu adalah yang paling penting. Jika menurutmu situasinya tidak tepat, segera mundur dan akui kekalahan. Jangan melawan dengan paksa. Sebelum memulai, Wu Yun berbisik ke Sui Yue. Sui Yue telah mengucapkan kata-kata serupa kepadanya sebelumnya, tapi kali ini, gilirannya mengatakannya kepada Sui Yue. Pada saat ini, ekspresi Sui Yue sangat serius. Tapi dia tidak takut. Di sampingnya, Feng Piao-Piao dan orang lain yang datang bersamanya tidak menunjukkan rasa takut. Ya, itu hanya kehati-hatian. Lagi pula, karena mereka berani datang, mereka sudah bersiap. Mereka dapat menerima hasil apapun. Ayo pergi, ikuti aku ke panggung. Setelah beberapa saat, Sui Yue berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, lalu memimpin dan melangkah ke atas panggung. Menghadapi sekelompok orang longmen yang menonton dengan penuh semangat di panggung seni bela diri, mereka berjalan. Bab 2622 Gelombang Pertempuran Pertama. Sekte Sui Xin, di bawah kepemimpinan Sui Yue. Termasuk dirinya, total 27 orang naik ke panggung satu demi satu. Berdiri di panggung pertarungan, bukan milik pihak lain dari kerumunan longmen. Penampilan ini bukanlah nomor registrasi sendiri, karena tidak perlu, hanya kedua belah pihak yang mengungkapkan lineup masing-masing kepada semua orang. Namun, semua orang sudah mengetahui susunan pemain kedua kubu. Oleh karena itu, nyatanya tidak ada orang yang terlalu tertarik dengan penampilan ini. Namun hal itu tetap tidak membuat masyarakat kehilangan minat. Karena kemunculan ini melambangkan awal sebenarnya dari penilaian ini. Segera, Longmen akan mengumumkan aturan penilaian. Bahkan jika aturan ini digunakan oleh pihak yang ditantang, Longmen, dan pihak yang menantang, Sekte Sui Xin, sudah sejelas cermin. Tapi yang lain tidak tahu. Oleh karena itu, mereka sangat menantikannya, sangat menantikannya. Sekte Sui Xin, tantang Longmen. Penilaian putaran keempat dibagi menjadi 3 pertempuran. Mari kita bicara tentang pertempuran pertama terlebih dahulu. Masing-masing pihak akan mengirimkan 6 orang. Pemimpin kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Selain itu, masing-masing pihak akan mengirim 2 tetua dan 2 orang adil, 2 penjaga naga, atau pelindung ini. Ayo mulai. Saat semua orang berdiskusi, di platform tinggi menyaksikan pertempuran, salah satu orang dari dua aula berdiri dan berkata perlahan. Suaranya nyaring dan agung. Setelah mengatakan itu, dia duduk. Tidak ada tanda-tanda emosi apapun di pihaknya. Setidaknya dia tidak pergi ke Longmen, sedangkan untuk Sekte Sui Xin, itu bahkan lebih mustahil. Faktanya, kedua istana, sebagai penguasa tertinggi, cukup muak dengan tantangan terhadap otoritas kekuasaan seperti ini. Karena menantang kewibawaan penguasa, meskipun tantangannya bukan salah satu dari 2 candi mereka, sampai batas tertentu sama dengan menantang keagungan kedua candi mereka. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka tidak bisa menghadapi Longmen. Dan ketika orang-orang dari dua aula ini selesai berbicara, orang-orang dari Longmen segera berdiri. Ada 6 orang, dipimpin oleh 2 penatua, 2 diaken, dan 2 penjaga naga. Terlihat mereka sudah bersiap. Sekte Sui Xin juga mengirim 6 orang. Sekte Sui Xin juga telah mempersiapkan diri dengan baik. Feng Piao-Piao tidak diikut sertakan dalam pertarungan putaran pertama ini. Seperti disebutkan sebelumnya, baik Sekte Longmen maupun Sui Xin telah mengetahui aturannya sejak lama. Pengumuman tadi hanya untuk memberitahukan kepada semua orang yang belum mengetahuinya, dan itu juga sebuah proses. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan apapun. Sesaat kemudian, kecuali 12 orang dari kedua belah pihak yang bersiap untuk bertarung, sisanya yang tidak berpartisipasi untuk sementara waktu dikeluarkan dari panggung seni bela diri. Haha, bagus sekali, kalau begitu, putaran penilaian ini akan dimulai dengan cedera serius kalian berenam. Dengarkan, ini cedera serius. Pembicaranya adalah seorang tetua yang berpartisipasi dalam pertempuran pertama orang panjang. Ia sengaja mengucapkan kata luka serius dengan sangat serius. Apalagi dia secara khusus mengulanginya. Ini jelas memberitahu 6 orang dari Sekte Sui Xin bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu, dan itu pasti bukan hanya cedera serius. Karena ada perbedaan antara cedera serius
Cedera fisik yang serius dapat dianggap sebagai cedera serius. Namun cedera fisik yang serius bukanlah hal yang mendasar, betapapun seriusnya, cedera tersebut dapat disembuhkan selama memerlukan waktu dan obat untuk penyembuhannya. Selain itu, ada banyak jenis luka serius pada meridian, luka serius pada organ dalam, luka serius pada dantian, luka serius pada jiwa, dan lain sebagainya. Namun, kecuali cedera fisik serius, yang sama sekali tidak berbahaya, semua jenis cedera serius lainnya pasti akan meninggalkan sisa trauma pada tingkat tertentu meskipun dapat dipulihkan. Jika Anda tidak mempunyai sarana, akan sulit untuk pulih sepenuhnya dari sisa trauma semacam ini, dengan kata lain, mungkin akan menyebabkan kerusakan permanen pada kultivasi Anda di masa depan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Penatua Longmen barusan merupakan intimidasi dan ancaman yang jelas. Implikasi dari kata-katanya adalah untuk memberitahu peserta Sekte Suixin dalam penilaian. Tentu saja, ini tidak sesederhana cedera serius biasa. Paling tidak, itu mungkin akan menjadi cedera serius pada meridian. Bahkan mungkin naik ke tingkat jeroan dan dantian. Pada saat ini, bisa dibayangkan tekanan pada Sekte Suixin pada 6 kontestan di panggung seni bela diri. Lagi pula, dari segi kekuatan, mereka memang kalah dengan 6 orang dari Longmen. Walaupun jumlah orangnya sama, meskipun tingkat budidayanya tidak banyak perbedaan. Namun, metode lain sangat berbeda. Tentu saja, Sui Yue berani membawa orang ke sini tanpa persiapan apapun. Apalagi dengan Daoji yang bersedia membantu secara diam-diam. Mereka masih memiliki kepercayaan diri. Itu hanya sesuatu yang diberikan Daoji untuk bersaing dengan Longmen. Untuk saat ini, mereka belum menggunakannya untuk benar-benar mengalaminya dalam pertarungan sebenarnya. Paling-paling, ini hanyalah simulasi pertarungan sebenarnya. Ada perbedaan besar antara simulasi pertarungan sebenarnya dan pertarungan nyata. Oleh karena itu, sungguh tidak dapat diprediksi seberapa besar kekuatan tempur yang dapat digunakan oleh 6 anggota Sekte Suixin dalam pertempuran ini. Siapkan formasi. Tiba-tiba, teriakan pelan datang dari arena seni bela diri, menarik perhatian semua orang. Itu adalah tetua terkemuka dari Longmen yang berbicara. Setelah sekitar selusin napas, dengan upaya mereka berenam, formasi kecil terbentuk di panggung pertarungan. Dan ketika formasi selesai, terlihat jelas bahwa ke-6 orang Longmen mengalami peningkatan yang signifikan dalam kekuatan tempur pribadi dan momentum keseluruhan mereka. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, namun peningkatan secara keseluruhan sangat mengerikan. Kemampuan amplifikasi pribadi, seperti Wu Yun, amplifikasi bayangan dewa bela diri, dan menara indah bintang 9 artefak suci, memang sangat kuat. Namun, hal itu hanya dapat meningkatkan individu. Bab 2623, mencuri atau memberi. Dengan kata lain, jika tingkat pertumbuhan pribadi bisa mencapai tingkat ke-6. Jadi kalau peningkatannya secara keseluruhan, kalau satu orang memperkuat satu bebannya, kira-kira akan seimbang. Tentu saja tidak begitu mutlak, namun pada dasarnya itulah yang dimaksud. Saya masih harus mengatakan sesuatu. Mengapa formasi amplifikasi semacam ini tidak punah, tetapi jarang muncul dalam pertempuran nyata? Sebenarnya hal ini mudah dimengerti. Menyiapkan formasi pasti membutuhkan waktu. Saat ini, pertempuran semacam ini telah disepakati. Jika kedua belah pihak memiliki cukup waktu, mereka secara alami dapat mengatur formasi mereka. Dan jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, dan peluangnya cepat berlalu, bagaimana bisa ada waktu untuk mengatur formasi Anda? Pada saat perhatian Anda teralihkan dan mengatur formasi, lawan telah mengambil tindakan untuk membunuh Anda. Karena itu, mari kita bicara tentang kedua sisi di panggung seni bela diri saat ini. Di sisi Longmen, formasi sudah selesai. Mereka belum menggunakan teknik rahasia apapun, hanya penguatan formasi. Namun tidak peduli dalam hal momentum atau aspek lainnya, mereka sudah memiliki keunggulan dan peluang untuk menang. Setidaknya itulah yang terlihat. Haha, bagaimana denganmu, kenapa kamu tidak mulai menyiapkan formasi? Jangan katakan bahwa aku, Longmen, menindas orang lain dan tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, jika Sekte Suixinmu tidak melakukannya. Saya tidak memiliki formasi amplifikasi seperti ini, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Penuh arogansi dan percaya diri. Seolah-olah ke-6 anggota Sekte Suixin telah diinjak-injak. Ke-6 anggota Sekte Suixin tidak memperhatikan mereka. Pemimpin-pemimpin di antara mereka melihat kembali ke Sui Yue, yang telah mundur dari arena seni bela diri. Ayo kita lakukan. Sui Yue berkata dengan ringan di hadapan penonton. 6 orang dari Sekte Suixin di atas panggung langsung mengerti. Mungkin karena mereka tidak begitu paham dengan formasi, 6 anggota Sekte Suixin menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak untuk menyiapkan formasi di atas panggung daripada yang dilakukan Longmen. Namun yang patut dinantikan adalah formasi amplifikasi dari 6 anggota Sekte Suixin juga telah diatur. Pada saat ini,
perhatian semua orang sama sekali tidak tertuju pada waktu yang dibutuhkan Sekte Suixin untuk menyiapkan formasi. Karena di mata orang luar, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara selusin napas dan 30 atau 40 napas. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada efek penguatan dari formasi yang digunakan oleh Sekte Suixin. Efek amplifikasinya sebenarnya tidak lebih lemah dari efek Longmen. Setidaknya begitulah yang terlihat dan terasa. Dan dengan selesainya pembentukan Sekte Suixin, orang-orang yang paling terkena dampak saat ini adalah orang-orang Longmen dan 9 sekte lainnya kecuali Sekte Suixin. Tidak perlu dijelaskan mengapa Longmen memiliki dampak terbesar. Dan mengapa 9 sekte lainnya yang paling terkena dampaknya. Itu karena sebagai salah satu dari 10 sekte, mereka harus saling mengenal secara menyeluruh. Oleh karena itu, 9 sekte lainnya pasti percaya bahwa Sekte Suixin tidak dapat memiliki formasi amplifikasi yang sama dengan Longmen. Dalam hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan formasi yang dikerahkan oleh Sekte Suixin saat ini? Karena mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa Sekte Suixin sebenarnya telah berjalan di depan mereka pada waktu yang tidak diketahui. Orang-orang di Longmen juga merasa ngeri. Mereka dengan yakin percaya bahwa formasi amplifikasi Sekte Suixin pasti tidak sebaik milik mereka. Sebuah formasi yang dapat mencapai tingkat peningkatan ini harus dimiliki oleh setidaknya 3 pasukannya. Tapi mengapa Sekte Suixin juga memilikinya? Jimen, ini formasi amplifikasi Jimen. Bagaimana Sekte Suixin bisa mengetahui formasi amplifikasi Jimen? Tepat ketika semua orang terkejut dengan ini dan bingung karenanya. Tiba-tiba, seseorang di antara penonton berteriak. Dalam sekejap, seluruh penonton dikejutkan dengan hal ini. Sambil merasa ngeri dengan Sekte Suixin, dia melihat ke arah orang-orang Sekte Ji dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Ekspresi Daoji langsung berubah. Karena tidak hanya orang lain yang melihatnya saat ini. Bahkan orang-orang Jimen sendiri pun memandangnya, pemimpin Jimen. Sebab, hanya dia sendiri yang mengetahui apa yang terjadi pada Daoji Sang Sui Sinzong terakhir kali. Bahkan beberapa kroninya pun tidak mengetahuinya. Tentu saja, ketika orang-orang dari Jimen melihat Daoji saat ini, mereka tidak mempertanyakan atau menyalahkan Daoji. Dia baru saja memberitahu Daoji dengan matanya bahwa sudah waktunya mempertanyakan Sekte Suixin. Mereka pasti menggunakan cara tercela untuk mencuri kemampuan formasi pamungkas. Dan Daoji juga berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika dia ingin mempertanyakan Sui Sinzong, dia tidak dapat melakukannya, karena dia telah mengambil inisiatif untuk membantu Sui Sinzong secara diam-diam, dan itu juga merupakan bantuan yang dia berikan secara pribadi. Dan jika kamu tidak bertanya, atau memilih diam, itu sama dengan memberitahu semua orang yang menyamar bahwa Jimen dan Daoji nyalah yang membantu di belakang layar. Bukannya aku takut pada apapun. Tapi kalau begitu, situasi Daoji akan sedikit memalukan. Ini juga merupakan salah satu dari 3 gerbang, membantu tingkat yang lebih rendah untuk menantang tingkat berikutnya. Bahkan orang-orang dari 2 sekte lainnya tidak dapat berbuat apapun padanya. Namun jika orang-orang dari kedua istana yang disalahkan, akan sulit untuk memaafkannya. Namun, karena Daoji berani membantu secara diam-diam, yaitu, dia memiliki tingkat kepercayaan dan retorika tertentu, dia secara alami tidak merasa malu atau malu. Tapi saat Daoji hendak berbicara, tiba-tiba, suara omelan terdengar tiba-tiba. Daoji, apa maksudmu? Ketika orang lain melihat bahwa Sekte Naga kita telah kehilangan pemimpinnya, dan pada saat para naga tidak memiliki pemimpin dan kekuatan dalam sekte tersebut lemah, melompati gerbang naga hanyalah khayalan belaka. Apa? Kamu? Ji Sekte, kamu ingin terlibat juga? Apakah kamu ingin datang dan menginjak gerbang nagaku? Meskipun ini tidak melanggar aturan, tetapi 2 tuan ada di sini, kamu Jimen harus memberikan penjelasan, kan? Katakan padaku, Daoji, apa yang terjadi? Jika Sekte Suixin-nya yang mencuri formasi Jimenmu, maka aku, Longmen, dapat mengambil langkah mundur dan membiarkan Jimenmu menangani pencurian itu terlebih dahulu, lalu lakukan penilaian. Tetapi jika itu, Jimen Gongxixian Anda mengirimkannya Anda tidak perlu memberikan penjelasan kepada kami atau orang lain, Anda hanya perlu memberikan penjelasan kepada kedua master, dan itu saja itu. Orang yang berbicara adalah Wakil Ketua Sekte Longmen, Long Tiexiong. Kata-katanya penuh percaya diri, dan bisa dikatakan dia dengan jelas menyatakan pro dan kontra. Ia pun langsung melemparkan semua permasalahan dan ujung tombaknya kepada Daoji. Setelah mendengar ini, Daoji mengerutkan kening. Semuanya seperti yang dia harapkan pada awalnya. Bab 2624 Penjelasan Daoji. Namun, karena kita sudah menyadari konsekuensinya, kita sudah berspekulasi tentang konsekuensinya, dan tentu saja ada solusinya. Menghadapi ribuan pasang mata di sekelilingnya, mereka tampak seperti jarum. Setelah hening beberapa saat, ekspresi serius Daoji berangsur-angsur menjadi rileks. Dia tersenyum, menatap Long Tiexiong dengan mata seram,
lalu perlahan mengalihkan pandangannya, mendarat pada orang-orang di dua aula di platform tinggi untuk menyaksikan pertempuran. Lalu datanglah Gong Shu Dao. Tuanku, saya, Daoji, pasti tidak akan melakukan pilih kasih seperti itu. Apakah saya ingin membantu Sekte Suixin dan menginjak gerbang naga, itu tidak terlalu penting. Karena pihak yang ditantang itu Longmen, dan penantangnya adalah Sekte Suixin. Dari awal sampai akhir, itu tidak ada hubungannya dengan Jimen saya. Adapun formasi ini, saya akui bahwa itu memang formasi amplifikasi yang dimiliki oleh Jimen saya. Hukum. Tapi apa artinya ini maksudnya? Pencurian. Bagaimana kita bisa berbicara tentang mencuri? Sekarang Sekte Suixin ingin menantang Longmen, itulah sebabnya Sekte Suixin menarik begitu banyak perhatian. Dan jika sebelumnya, Sekte Suixin itu hanyalah Suixin Sekte, dan tidak ada yang layak untuk diperhatikan oleh 3 sekte dan 2 sekte. Saya akui bahwa di masa lalu, Sekte Suixin sangat dekat dengan Sekte Ji saya. Saya telah mempelajari beberapa hal dalam sekte tersebut. Semua anggota senior Jimen saya mengetahui hal ini. Pada titik ini, Daoji mengalihkan pandangannya dan perlahan mengamati Jimen di sekitarnya yang juga menatapnya. Mata para pejabat senior. Terlihat jelas ada ekspresi terkejut dan bingung di mata itu. Jelas sekali, Daoji tidak berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak tahu Daoji akan mengatakan itu. Mereka bahkan ingin membantah Daoji. Karena apa yang dikatakan Daoji tentang hubungan baik antara Sekte Suixin dan Sekte Ji sepenuhnya salah. Namun, mereka melihat keinginan di mata Daoji. Saya hanya ingin mereka berada di pihak Daoji. Tentu saja, sebagai orang-orang dari Sekte Ji, Daoji adalah bos dan dewa mereka. Tentu saja mereka tidak akan membantah Daoji. Terlebih lagi, apakah Sekte Suixin dapat menginjak gerbang naga bukanlah masalah besar. Setidaknya baginya, itulah masalahnya. Ya, memang benar begitu. Baiklah, Tuan dari dua aula, semua orang yang hadir, Tuan dari Sekte Daoji tidak membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang hal ini, memang seperti itu. Satu demi satu yang lain, pejabat senior dari Sekte Ji, satu demi satu, mereka mulai setuju dengan Ki Daoji. Mengenai bagaimana orang lain bereaksi terhadap hal ini, itu tidak terlalu penting lagi. Selama Jimen bersatu saat ini, semuanya akan baik-baik saja. Alasan mengapa Daoji berani memiliki ide seperti itu tanpa berkomunikasi dengan siapapun di Jimen adalah karena dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat semua orang di Jimen memahami maksudnya hanya dengan satu pandangan. Itu juga merupakan keyakinannya pada prestisenya sebagai pemimpin Sekte Ji. Jelas, dia tidak begitu percaya diri, dia cukup berwibawa. Setelah beberapa saat, Daoji berkata kepada dua orang di dua aula di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran itu. Jadi, kalian berdua orang dewasa harus mengerti apa yang ingin saya katakan, kan? Sekte Suixin memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Ji saya, jadi mereka telah mempelajari beberapa metode Sekte Ji saya. Ini normal, atau dengan kata lain, ini adalah bagian dalam Sekte Jiku. Aku bersedia mengajarkan beberapa teknik rahasiaku kepada orang lain. Ini tidak melanggar aturan apapun. Jadi, pencurian itu tidak bisa dilakukan, jadi bahkan lebih mustahil lagi bagiku untuk membantu secara diam-diam. Mari kita jaga kebenarannya. Jika hari ini hanya Longmen, aku, Daoji, mungkin benar-benar bisa membantu, tapi dengan tuan dari dua istana yang secara pribadi memimpin situasi, aku, Daoji Juan, tidak akan berani melakukannya sesuatu yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, Daoji berhenti sejenak. Dia secara kasar mengamati ekspresi dua orang di platform tinggi. Melihat bahwa mereka tidak mengalami banyak gejolak emosi dan tidak bermaksud membantah, diam-diam saya merasa lega. Lalu, dia berbalik untuk melihat Long Tiexiong di sisi lain. Tapi ketika Daoji hendak berbicara, dia mendengar Long Tiexiong memarahinya. Daoji, berhentilah bicara yang tidak masuk akal di sini. Sekte Yuji dan Sekte Suixin tidak ada hubungannya satu sama lain. Kita memiliki hubungan yang baik di masa lalu. Hehe, aku hanya membuat lelucon. Maaf kamu yang membuatnya. Naik. Diam. Long Tiexiong berkata sebelum dia selesai berbicara. Setelah mengatakan itu, Daoji tiba-tiba meraung dengan marah. Raungan itu mengandung sedikit momentum ledakan budidaya. Kejutan itu membuat Long Tiexiong menyusut kembali tanpa sadar. Karena kematian Jim Yao telah dikonfirmasi dari mulut Wu Yun, Daoji membenci Longmen dan Wumen sampai-sampai giginya gatal dalam waktu yang lama. Tidak dapat menemukan peluang. Dia sudah menyimpan dendam seperti itu, dan Long Tiexiong masih membantahnya seperti ini. Bagaimana Daoji bisa meremehkannya? Pada saat ini, Daoji menatap Long Tiexiong, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Tekad dan kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali, dan dia tidak berusaha menyembunyikannya dengan sengaja. Karena tidak perlu. Kemudian dia menegur dengan belak-belakan, Long Tiexiong, kamu mengatakan penjelasan, ini penjelasanku dari Daoji.
Tapi ini bukan penjelasan untukmu, apalagi menghadapinya, kamu hanyalah wakil pemimpin sekte. Di Daojiku, kamu tidak punya wajah, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku dengan nada yang setara. Aku tidak menyalahkanmu kali ini, tapi aku harap kamu akan memperhatikannya lain kali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Sekali, hati-hati lain kali, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Ini, wajah Long Tiexiong pucat, dan dia tidak tahu mengapa dia berbicara karena teguran Daoji. Ada begitu banyak kata di bibirku sehingga aku tidak bisa mengucapkannya. Dia juga takut. Karena apa yang dikatakan Daoji bukannya tidak masuk akal. Jika Daoji benar-benar ingin membuat penyelesaian secara detail, dia, wakil ketua sekte, sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini kepada Daoji, ketua sekte yang juga salah satu dari 3 sekte. Ini adalah aturan, dan ini juga merupakan penindasan terhadap kekuatan. Setelah menahan rasa malu untuk waktu yang lama, Long Tiexiong tidak punya pilihan selain menggantungkan harapannya pada orang-orang di 2 aula. Dia mengangkat tangannya ke panggung tontonan dan berkata, "Tuan, Daoji berbicara omong kosong. Saya harap kalian berdua memperhatikan dengan jelas." Bab 2625 Tamparan Keras. Namun, saat suara Long Tiexiong baru saja jatuh, saya melihat sosok melintas di depan mata semua orang seperti embusan angin. Kemudian, suara yang tajam terdengar. Bang! Tidak banyak orang yang bisa melihat sosok ini dengan jelas. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang dapat melihat sosok ini mengambil tindakan. Namun saat suara garing itu terdengar dan jatuh, semua orang sudah bisa mengetahui siapa sosok tersebut dan siapa yang dipukulnya. Tak perlu dipertanyakan lagi, itulah cara pamungkasnya. Orang yang menutupi wajahnya dan dipukuli secara alami adalah Long Tiexiong. Pada saat ini, Long Tiexiong menutupi sisi kiri wajahnya yang dipukul dengan satu tangan. Bahkan jika sisi wajahnya yang lain tidak dipukul, itu tidak lebih baik dari sisi yang dipukuli. Seluruh kepalanya berwarna hati babi karena amarah, dan matanya garang dan penuh amarah, namun ada juga sedikit rasa takut yang tidak berani mengungkapkan amarah. Dan ketika semua orang terkejut dengan ini, Long Tiexiong bahkan lebih marah dan sedih. Daoji, berbicara. Periksa ibumu, sudah kubilang, perhatikan identitasmu, siapa sih yang memintamu memanggilku dengan namaku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Memperingatkanmu. Ini yang ketiga kalinya. Kedua kalinya, aku tidak akan mentolerirnya. Dan kali kedua ini, itu hanya bisa dianggap sebagai aku memberimu sedikit rasa tidak hormat terhadap Long Aotian, mendiang pemimpin Longmen. Jika ada ketiga kalinya kamu berbicara kasar kepadaku, aku akan segera menghancurkanmu. Aku menginginkanmu. Aku ingin kamu tahu apa yang disebut aturan. Suara Daoji penuh keagungan dan penindasan, jadi Long Tiexiong tidak berani mengutarakan kata yang terucap dari bibirnya. Orang-orang lainnya juga tampak heran dengan hal ini. Mereka tidak pernah tahu kenapa Daoji tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Long Tiexiong. Sekarang saya mendengarnya, ternyata memang begitu. Meski tamparan ini mengandung makna kedua, banyak orang juga yang bisa melihatnya. Tapi tidak masalah. Sama sekali tidak ada yang salah dengan pertarungan Daoji. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan alasan utamanya. Sebagai pemimpin sekte, masuk akal untuk memukul wakil pemimpin sekte ketika peringatannya diabaikan. Adapun Long Tiexiong, setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Daoji. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya lagi ke orang-orang di 2 aula di platform tontonan. 2 orang dewasa, Dao. Pada titik ini, suara Long Tiexiong tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Daoji tanpa sadar. Kemudian dia mengubah nadanya tanpa daya dan berkata, "Baru saja, Master dari Sekte Daoji menyerang saya di depan 2 master, dan meminta kedua master untuk membalaskan dendam saya." Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berubah. Orang-orang di 2 aula di platform tinggi harus menyaksikan pertempuran itu. Daoji, hal yang sama juga terjadi. Tapi mata Daoji sangat tenang. Karena dia tidak khawatir orang-orang di kedua istana itu akan menyalahkannya. Bagaimanapun, dia ada benarnya. Terlebih lagi, jika orang-orang dari 2 istana memilih untuk berpihak pada Long Tiexiong kali ini dan membantunya menghukum Daoji. Bukankah itu cara terselubung untuk memberitahu semua orang bahwa sikap kedua istana adalah tidak perlunya mematuhi aturan? Mungkin tidak ada yang berani menolak keputusan mereka. Namun, dalam sorotan publik seperti itu, sebagian orang pasti akan merasa tidak puas. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah, tidak bisa, dan tidak perlu membantu Long Tiexiong untuk menghukum Daoji. Benar saja, setelah hening beberapa saat, salah satu dari mereka berdiri perlahan dan melambaikan tangannya. Long Tiexiong, bagaimana kamu bisa mengatasi keluhanmu? Kamu adalah wakil pemimpin sekte dan dia adalah pemimpin sekte.
Jika kamu kasar padanya dan dia memukulmu, itu masuk akal dan sesuai aturan. Selain itu, kamu seharusnya merasakan untungnya, dia baru saja memberimu peringatan. Baru saja, bahkan jika dia memecatmu, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Long Tiexiong, apakah kamu masih tidak puas? Kamu tidak puas. Semuanya akan tunduk pada pengaturan kedua tuan. Long Tiexiong mengertakkan gigi, wajahnya penuh keengganan, tapi dia berkata tanpa daya. Daoji, bagaimana denganmu? Tentu saja aku akan mengikuti pengaturan kedua tuan. Daoji juga membungkukkan tangannya dengan hormat dan melangkah ke samping. Jika kita berbicara tentang kesediaan, baik Daoji maupun Long Tiexiong tidak akan mau menyerah. Long Tiexiong ditampar tanpa alasan, bagaimana dia bisa rela melakukannya. Meskipun Daoji menikmati pertarungan tersebut, tujuannya adalah untuk membunuh Long Tiexiong, jadi tentu saja dia agak tidak senang dan tidak mau. Dan terlepas dari apa yang orang itu katakan tadi, bahkan jika Daoji baru saja mengalahkan Long Tiexiong, dia tidak akan ikut campur. Tapi itu hanya untuk memberikan wajah Daoji, dan memberi mereka berdua, dan untuk memberikan area alam dewa ketiga, sebuah pemandangan milik kedua kuil mereka. Jika Daoji memukul terlalu keras sekarang, Long Tiexiong akan lumpuh. Maka masalah ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Oke, lupakan masalah ini. Penilaian akan dilanjutkan. Untuk orang yang tidak relevan dan masalah yang tidak relevan, biarkan saja. Daoji dan Long Tiexiong masing-masing menyingkir. Pria di atas panggung melambaikan tangannya lagi, mengatakan sesuatu dengan keras, lalu duduk. Adapun 12 orang di atas panggung, setelah apa yang terjadi barusan, mereka mungkin menjadi lebih marah satu sama lain. Saya berharap saya bisa membunuh orang lain. Penduduk Longmen tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan tidak ada alasan untuk berurusan dengan Jimen, semua kemarahan pasti akan menimpa penduduk Sekte Suixin. Orang-orang dari Sekte Suixin mengetahuinya dengan baik dan Daoji membantu mereka di belakang layar. Pada saat ini, wajar jika semakin menaruh dendam terhadap Longmen. Namun nyatanya, tanpa kejadian tersebut, nasib keduanya tidak akan mudah. Karena sejak awal, Longmen telah berjanji untuk mengalahkan semua orang dari Sekte Hati Chansui yang berpartisipasi dalam penilaian. Secara alami, orang-orang dari Sekte Suixin pasti tidak akan bersikap lunak. Kedua belah pihak saling berhadapan. Pertempuran akan segera terjadi. Apa yang harus aku lakukan, Wu Yun? Meskipun dengan restu dari formasi Jimen, aku tidak ambisius seperti yang lain, tapi aku tetap merasa peluang Sekte Suixin kita untuk menang dalam pertempuran ini tidak besar. Ming Yi berkata dengan lembut di penonton. Kata Wu Yun. Mata dan wajahnya penuh kekhawatiran. Bahkan lebih khawatir dari Wu Yun. Sebab, istrinya Feng Piaopiao termasuk orang yang menentang penilaian tersebut. Meskipun Feng Piaopiao tidak berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Bab 2626 Penyesalan Wu Yun. Jangan khawatir, jangan panik. Mari kita lihat situasi pertempuran ini sebelum membuat rencana. Tidak peduli apapun peluang kemenangannya, masalahnya ada di sini, dan anak panah ada di tali. Kita tidak bisa berhenti, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mari kita tunggu sampai pertarungan ini selesai dulu, baru kita lihat nanti. Wu Yun menepuk bahu Ming Yi dan menghiburnya. Namun nyatanya, dia tidak terlalu percaya pada hatinya sendiri. Bagaimanapun, ini bukan pertarungannya sendiri, ini adalah pertarungan Sekte Suixin, dan dia tidak dapat berpartisipasi. Apalagi dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa berpartisipasi di level ini. Tentu saja, Wu Yun tidak akan pernah berbuat apa-apa. Dialah yang memulai masalah ini. Periksa situasinya terlebih dahulu, jika ada yang tidak beres. Dia harus menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi, meskipun itu berarti mengakui kekalahan. Namun, apa yang Wu Yun tidak ketahui adalah sebenarnya sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Sekarang bahkan jika Sekte Suixin mengakui kekalahan sepenuhnya, Longmen pasti tidak akan setuju. Dan selama Longmen tidak setuju, penyerahan Sekte Suixin tidak akan berpengaruh. Ini adalah Sekte Suixin yang menantang Longmen. Bagaimana mungkin menyerah begitu saja ketika Anda melihat bahwa hal itu tidak mungkin lagi? Jika demikian, maka siapapun akan berani menantangnya. Menyerah saja jika tidak berhasil lagi. Oleh karena itu, mengakui kekalahan pasti tidak akan berhasil. Hanya ada satu cara sekarang, menang. Jika mereka tidak bisa menang, saya khawatir semua orang dari Sekte Suixin yang berpartisipasi dalam penilaian ini akan terluka parah. Saat Wu Yun dan Ming Yi sedang berdiskusi, pertarungan di atas panggung telah dimulai. 6 orang dari Sekte Suixin berhadapan dengan 6 orang dari Longmen. Kedua belah pihak mengandalkan restu formasi, dan pada awalnya, pertarungan berlangsung sengit. Meskipun Longmen selalu berada di atas angin, tidak ada perbedaan yang jelas antara kelebihan dan kekurangannya.
Setidaknya sejak awal, itulah yang terlihat. Namun nyatanya, orang-orang dari Sekte Suisin hampir tidak mampu menanggungnya lagi. Pemandangan musim gugur yang tenang hanyalah fenomena yang dangkal. Namun mereka yang benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan, praktisi ahli, dapat mengetahuinya secara sekilas. Bahkan jika 6 orang dari Sekte Suixin mengandalkan berkah dari formasi Jimen, mereka masih tidak bisa mengalahkan 6 orang dari Longmen. Kecuali kekuatan pribadi itu sendiri, ada perbedaan tertentu. Yang terpenting mereka belum paham dengan formasi dan belum sempurna dalam mengkoordinasikan operasi. Akibatnya, ke-6 anggota Sekte Suixin menjadi semakin lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Akhirnya setelah bertahan selama seperempat jam, seorang diaken dari Sekte Suixin disingkirkan oleh seorang tetua Longmen dengan telapak tangan. Formasi telah bubar. Lalu datanglah pelindung, lalu diaken yang tersisa, dan kemudian 2 penatua, semuanya dikalahkan satu demi satu dengan kerja sama dari 6 orang Longmen. Tapi kalau hanya kekalahan, ya sudah. Namun 6 orang dari Longmen tidak menyerah sama sekali. Setelah mereka mengalahkan 6 anggota Sekte Suixin. Untuk semua orang, naiklah dan ganti rugi. Ini adalah langkah yang mengejutkan. Setiap anggota Sekte Suixin setidaknya memiliki satu meridian yang rusak. Bahkan jika meridian yang rusak dapat disembuhkan, hal itu pasti akan meninggalkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Kecuali seseorang dengan fisik Wu Yun yang menantang surga dan keterampilan yang menantang surga melindunginya, dia dapat memulihkan meridian yang rusak secara utuh. Jika tidak, pemulihan sempurna pasti tidak akan mungkin terjadi. Sama seperti di pertarungan selanjutnya, kamu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhmu. Selama proses latihan, kamu akan merasakan sakit yang tumpul, mempengaruhi terobosan, dan masih banyak lagi kerugian lainnya. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir. Dan semua orang di Sekte Suixin juga melihatnya. Bagi yang lain, ini mengejutkan, orang yang mengejutkan Longmen benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan metodenya memang kejam. Dan semua orang di Sekte Suixin memiliki hati yang berdarah. Ini adalah level senior yang diandalkan oleh Sekte Suixin untuk dipertahankan. Itu kerugian 6. Bahkan beberapa murid Sekte Suixin yang tidak berpartisipasi dalam penilaian ini mulai mempertanyakan keputusan Sui Yue. Untungnya, lebih banyak orang tidak mengetahui bahwa Wu Yun adalah dalang semua ini. Jika tidak, mereka mungkin akan sangat membenci Wu Yun. Setelah gagal, dalam arti tertentu, Sekte Suixin mungkin akan hilang. Wu Yun juga terkejut dengan pemandangan yang mengejutkan ini, dan hatinya bergetar. Jika itu dia tidak akan merasakan apapun, apalagi menyesalinya. Dia bukan orang yang menyesal. Namun kini dia menyesalinya. Karena yang menderita adalah orang lain, tapi dialah yang mengemukakan ide itu. Mungkin Sui Yue dan yang lainnya tidak menyalahkannya, tapi Wu Yun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Setelah Sui Yue mengirim orang untuk mengangkat 6 anggota Sekte Suixin yang terluka parah dari panggung, Wu Yun berjalan perlahan ke sisi Sui Yue. Master Sekte, lupakan saja dan akui kekalahan untuk saat ini. Saya, Wu Yun, yang akan disalahkan untuk ini. Anda menyerahkan semua tanggung jawab kepada saya dan saya akan mengambil tanggung jawab tersebut. Jika ada masalah, bahkan jika Longmen menginginkan hidupku, itu terserah padaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu atau Sekte Suixin. Suara Wu Yun tidak nyaring, tapi dia penuh emosi dan berbicara dengan tulus. Dia benar-benar menyadari bahwa keputusannya salah, dan dia juga benar-benar menyadari kesenjangan antara Sekte Suixin dan Longmen Wu Yun, Lin Yi, Ming Yi, dan beberapa yang disebut persiapan tidak dapat menebusnya. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, setelah anak panah sudah terpasang di busur, kemana kita bisa kembali? Sui Yue melirik Wu Yun, tapi dia tidak memiliki ketidakpuasan apapun terhadap Wu Yun. Mungkin, dia juga melihat apa yang dipikirkan Wu Yun ketika dia menanyakan apa yang dia katakan. Dia tersenyum acuh tak acuh, menepuk bahu Wu Yun, dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Keputusan itu dibuat olehku. Kamu hanya memberiku pendapat. Selain itu, kalian bertiga melayani Suixin Sekte. Saya telah melakukan cukup banyak. Saya lulus 3 putaran pertama penilaian dengan bantuan kalian bertiga. Sejujurnya, ini belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah alam dewa ketiga saya dan tantangan lompatan katak. Itu adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Saya sebenarnya telah membuat banyak persiapan untuk kali ini. Jangan khawatir, ini hanya pertempuran pertama. Akan ada 2 pertempuran lagi berikutnya. Saya, Sekte Suixin, mungkin tidak dapat melakukannya itu. Dia adalah Master Sekte Naga. Hei, Sekte Suixinku tidak akan membiarkannya pergi. Nanti, selama aku berada di atas angin, aku akan membuat penduduk Longmen menderita 2 kali lebih buruk daripada penduduk Suiku Sekte Sin barusan. Meski suara Sui Yue tenang, namun penuh tekad yang tak terbantahkan. Terlihat dari kepercayaan diri dan tekad Sui Yue.
Kata-kata Wu Yun mencapai bibirnya dan dia tidak bisa lagi mengatakannya. Setelah menelan, Wu Yun siap mengatakan sesuatu. Tapi orang-orang di Longmen di atas panggung tidak bisa menahannya untuk berkata apa-apa lagi. Itu adalah suara yang menghina, bahkan acuh tak acuh, tapi penuh provokasi. Bab 2627, Memilih Angin Piau-Piau. Sui Yue, ayo, ayo. Gelombang pertama pertempuran tadi hanyalah permulaan, hanya hidangan pembuka yang diberikan kepadamu oleh Sekte Suisin. Sekarang, hanya ada 6. Selanjutnya, akan ada lebih banyak lagi. Saya mengatakan bahwa dari semua orang yang datang ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam tantangan penilaian, tidak satupun dari mereka dapat meninggalkan gerbang naga saya tetap berdiri. Pernyataan ini sepenuhnya benar. Yah, tanpa basa-basi lagi, total ada 3 pertempuran. Sekarang giliran kita. Ini yang kedua kalinya. Pembicaranya adalah Long Tiexiong, yang baru saja naik ke atas panggung. Kemarahan yang diredam oleh Daoji akhirnya melampiaskan sebagiannya pada saat ini. Setelah selesai berbicara, terlepas dari sikap Sui Yue, apalagi reaksi orang lain yang hadir, dia berbalik dan menghadap orang-orang di 2 aula di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran, 2 orang dewasa, tolong umumkan aturan pertempuran kedua. Ya, seseorang di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran merespons. Dia tidak membuat pernyataan apapun tentang apa yang terjadi sekarang. Jelas sekali, dia menyetujui apa yang telah dilakukan Longmen. Mereka di sini untuk menegakkan keadilan dan tidak akan memihak, selama masih sesuai aturan, mereka tidak akan mengambil sikap terhadap hasil apapun. Setelah beberapa saat, orang yang merespons perlahan berdiri dan berkata, Sekte Suisin, tantang Longmen. Dalam pertempuran pertama, Longmen menang. Meskipun ini adalah pertarungan 3 pertandingan, ini bukanlah pertarungan win-win-win 3 pertandingan. Meskipun Longmen memenangkan pertempuran pertama, ia tidak memenangkan pertandingan lain. Bahkan jika tantangan Sekte Suixin gagal, semuanya tergantung pada penilaian akhir. Dengan kata lain, meskipun Longmen memenangkan 2 ronde pertama, selama itu adalah ronde terakhir, Sekte Suixin bertarung dengan cemerlang dan menang dengan cemerlang. Masih ada kemungkinan untuk berhasil dalam tantangan ini. Jadi, Sekte Suixin, jangan berkecil hati. Sekarang setelah Anda membuat keputusan untuk menantang Longmen, Anda harus siap mempertaruhkan hidup Anda. Untuk pertarungan putaran kedua, lakukan pertarungan 1 lawan 1. Kirim seseorang dari Longmen untuk melawan siapapun yang levelnya sama dengan Sekte Suixin sesuka hati. Dengan kata lain, para penatua membuat janji dengan para penatua, Diaken membuat janji dengan Diaken, dan penjaga naga dapat membuat janji dengan penjaga. Dan wakilnya jika pemimpin sekte, Long Tiexiong, ingin berperang, dia hanya bisa membuat janji dengan Sui Yue, pemimpin sekte-sekte Suisin. Adapun mengapa sekte naga harus dikirim untuk memilih lawan terlebih dahulu, sehingga sekte naga, yang sudah memiliki keunggulan peluang, dapat menang. Bukannya kita dan yang lain 2 istana sebagian dari Longmen, itu hanya karena Longmen memenangkan pertandingan pertama. Yang terkuat yang bertahan hidup, ini adalah wilayah alam dewa ketiga, dan ini adalah aturan dan teorema seluruh dunia budidaya. Jika Anda mau untuk mendaki, Anda harus memiliki kekuatan. Demikian pula, orang yang memiliki kekuatan pasti akan mengambil lebih banyak inisiatif dan memimpin. Tidak ada rasa kasihan atau simpati di sini. Pada titik ini, saya akan menyebutkannya lagi, Suisin Zhongruo jika Anda ingin unggul, Anda harus memenangkan game kedua secara komprehensif. Jika tidak, di game ketiga, Longmen masih memiliki keunggulan mutlak, dan pada saat itu, Anda mungkin benar-benar tidak memiliki peluang. Setelah itu, lalu orang itu duduk perlahan. Adapun orang-orang di bawah, kecuali orang-orang Longmen yang wajahnya penuh dengan rasa sombong dan kemenangan penjahat, semua orang melihat ke arah orang-orang sekte Suixin dengan ekspresi rumit. Seperti yang baru saja dikatakan orang tersebut, semua orang tahu bahwa sekte Suixin lebih rendah daripada Longmen, tidak ada keraguan tentang itu. Hal ini berlaku apakah itu kekuatan keseluruhan atau kekuatan pribadi. Dan begitu Longmen mengambil inisiatif untuk menantang orang-orang dari sekte Suixin, mereka dapat menang dengan lebih mudah selama mereka memilih yang relatif lemah di antara sekte Suixin. Bagaimanapun, meskipun mereka berada di level yang sama, seperti 6 penatua, 7 diaken, del. Dari sekte Suixin, mereka pasti kuat dan lemah. Sampai batas tertentu, ini memberi Longmen peluang untuk memenangkan game kedua. Ekspresi setiap orang di sekte Suixin dapat digambarkan sebagai yang paling rumit dan serius. Sebab, mereka baru mengetahui hal tersebut. Pada awalnya, yang mereka tahu hanyalah peraturan babak kedua, di mana 2 pemain dengan level yang sama bermain melawan satu sama lain. Namun tidak disebutkan siapa harus memilih siapa. Sebaliknya, masing-masing pihak mengirim 3 orang untuk bertarung. Tak disangka, kini Longmen justru diminta berinisiatif memilih. Pada saat ini, ekspresi Sui Yue sangat serius.
Yang awalnya dia andalkan adalah game kedua ini, dan dia telah melakukan banyak persiapan. Bersiaplah untuk melakukan comeback di game kedua. Dia ingin menggunakan 3 anggota terkuat dari Sekte Suisin, termasuk dirinya sendiri, untuk menghadapi tantangan putaran kedua. Tapi sekarang, hal itu benar-benar mengganggu rencananya. Ayo, Sui Yue, tentukan pilihanmu. Di atas panggung, Long Tiexiong mencibir dengan acuh tak acuh dan sombong. Setelah beberapa saat, dia melambai ke belakangnya, itu adalah sesepuh Longmen. Tetua Longmen ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para tetua Longmen. Bahkan tidak sedikit lebih lemah dari Sui Yue. Dan tetua Longmen juga mengikuti instruksi Long Tiexiong dan melangkah ke panggung pertarungan. Dia melirik dengan dingin, lalu menatap Feng Piao-Piao. Dia mencibir dan berkata, terserah kamu, wanita kecil yang lebih tua dari Longmen, maju dan bertarung. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang mengeluarkan suara yang menghina. Agak tidak tahu malu jika seorang pria dewasa berinisiatif memilih wanita yang kekuatannya tidak sebaik miliknya. Namun meskipun demikian, dalam hal semacam ini, tidak ada yang tidak tahu malu untuk dikatakan. Faktanya, Longmen juga mencari stabilitas. Belum lagi kekuatan Feng Piao-Piao yang tidak sebaik sesepuh Longmen. Meskipun pada dasarnya sama dengan sesepuh Longmen ini. Dalam pertarungan sebenarnya, perempuan masih sedikit lebih lemah. Kecuali jika itu adalah putri surga yang bangga. Namun jelas bahwa meskipun Feng Piao-Piao tidak lemah dalam bakat dan pertarungan, dia tidak dianggap sebagai putri surga yang bangga. Dia terpilih, dan dia mungkin sudah ditakdirkan sejak awal. Dia sangat tidak tahu malu. Sui Yue mengutuk diam-diam, menatap tajam ke arah Long Tiexiong dan tetua Longmen di atas panggung. Tidak apa-apa, Master Sekte, lepaskan aku, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Feng Piao-Piao tidak peduli dan berkata kepada Sui Yue dengan acuh tak acuh. Kemudian matanya perlahan tertuju pada Ming Yi, yang tidak jauh darinya. Bab 2628 orang-orang dari 2 istana mengambil tindakan. Dilihat dari mata Feng Piao-Piao, dia mungkin ingin mengatakan sesuatu yang mirip dengan mengucapkan selamat tinggal pada Ming Yi. Lagi pula, belum lagi hidup dan mati tidak bisa diprediksi di sini, tapi saya khawatir hanya dengan satu pemikiran, ada resiko terluka parah dan tidak bisa pulih. Namun, sebelum Feng Piao-Piao bisa mengatakan apapun, Ming Yi tiba-tiba mengambil langkah maju dan berkata, "Bagaimana kalau aku bertarung dalam pertempuran ini?" Ming Yi mengatakan ini kepada orang-orang Longmen di panggung pertempuran. Namun, saat ini, tidak masalah lagi dengan siapa Ming Yi berbicara. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Bukan hanya mereka yang menonton keseruannya. Bahkan orang-orang dari Longmen, dan bahkan orang-orang dari 2 istana di panggung tontonan. Termasuk Sui Yue, Feng Piao-Piao, dan bahkan Wu Yun yang berdiri di samping Ming Yi, mereka semua ketakutan dengan kata-kata Ming Yi. Yang lain tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Namun bagi Sui Yue, Feng Piao-Piao, dan Wu Yun, keterkejutan mereka jelas bukan rasa takut. Tapi saya tidak mengharapkan ini. Mereka tidak pernah menyangka Ming Yi akan tiba-tiba berdiri. Hal ini tidak hanya mengabaikan aturan tantangan, tetapi juga secara langsung mengabaikan sikap masyarakat yang hadir di kedua aula tersebut. Masalah ini bisa ringan atau serius, jangan khawatir tentang bagaimana reaksi orang-orang di Longmen. Sekali orang-orang di 2 istana marah, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Toh, kali ini orang-orang dari kedua istana tersebut diminta memimpin sendiri upacara tersebut. Ming Yi berbicara begitu terang-terangan, hanya untuk menyangkal wajah mereka berdua. Benar saja, ketika kata-kata Ming Yi baru saja selesai, mereka bahkan tidak menunggu semua orang bereaksi karena keterkejutan mereka. Lalu terdengar suara keras dari platform tinggi yang menyaksikan pertempuran itu. Kemudian, kekuatan energi yang agung terlihat, membombardir langsung dari platform tinggi yang menyaksikan pertempuran tersebut. Salah satu orang dari 2 istanalah yang mengambil tindakan. Tentu saja, ini hanyalah gerakan sederhana dan acak. Lagi pula, dengan kekuatannya, gerakan biasa saja sudah cukup untuk menghukum Ming Yi. Namun, justru karena ini, bagaimana Ming Yi bisa menahan gerakan biasa-biasa saja? Sial, hati-hati. Wu Yun adalah yang paling dekat dengan Ming Yi dan yang pertama bereaksi. Saat ini, dia tidak terlalu peduli sama sekali. Dia berteriak keras dan segera terbang ke arahnya. Dengarkan saja ledakannya. Wu Yun menahan gerakan ini dengan paksa. Rompinya terkena pukulan keras. Pada saat itu, Wu Yun merasa seolah-olah gunung raksasa yang menakutkan telah mengembun menjadi satu titik dan mengenai rompinya. Rasa sakit dan ketidaknyamanannya sungguh tak terlukiskan. Bagaimanapun, Wu Yun sekarang berada di level kelima dari cermin alam semesta kecil. Tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki, dia tetap tidak dapat menahan kekuatan dari jurus sekuat itu. Belum lagi situasinya mendesak sekarang,
dia bahkan tidak sempat membuka kartu trufnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan teknik Dewa Bela Diri Taisang dan tubuh suci abadi hal ini dapat diikuti secara tiba-tiba. Saya melihat Wu Yun terlempar ke kejauhan. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah. Kerumunan di belakangnya dengan cepat menjauh, meninggalkan ruang terbuka untuk Wu Yun. Tidak ada yang berani menyentuhnya, seolah-olah mereka takut menyinggung orang-orang di dua istana tersebut. Hanya beberapa kerabat dekat dan teman dari Sekte Suixin Wu Yun yang berani maju. Lin Yi yang pertama, Ming Yi yang kedua, dan Jiulong serta Huo Tiantian mengikuti dari belakang. Lalu datanglah angin. Kemudian Sui Yue juga ingin pergi, tapi dia ragu-ragu sejenak lalu menyerah. Bukannya aku takut menyakiti diriku sendiri. Sebab saat ini sudah tidak ada lagi alasan untuk terlibat atau tidak. Mereka ditakdirkan untuk bersama. Dia tidak pergi untuk memeriksa Wu Yun, hanya karena dialah satu-satunya yang bisa berdiri saat ini, untuk Wu Yun, untuk Sekte Suixin, untuk mengambil alih situasi keseluruhan, untuk memikul tanggung jawab gerbang naga dan orang-orang di dua aula. Saat ini, Lin Yi telah tiba di samping Wu Yun. Kemudian beberapa orang lain yang mengikuti juga tiba di samping Wu Yun. Untungnya Wu Yun tidak mati. Meskipun dia muntah darah saat ini, dada dan pakaiannya diwarnai merah seluruhnya. Tapi dia tidak mati, dia juga tidak koma. Dengan dukungan Lin Yi dan yang lainnya, dia berdiri dengan gemetar. Ming Yi berdiri di depan Wu Yun. Tampaknya mereka takut orang-orang dari kedua istana itu akan mengambil tindakan lagi terhadap Wu Yun. Pada saat yang sama, wajah Ming Yi penuh rasa bersalah, dia tahu di dalam hatinya bahwa karena dialah Wu Yun menjadi seperti ini. Dan langkah ini seharusnya menimpanya. Di depan, Sui Yue sedang menjadi perantara dengan orang-orang dari dua istana kepada Wu Yun dan Ming Yi. Namun orang-orang di kedua istana itu sangat marah saat ini. Bahkan orang-orang dari Longmen tidak berani berbicara, apalagi yang lain. Dan kedua orang ini sama sekali tidak bisa mendengarkan kata-kata Sui Yue. Keduanya terus mengawasi Wu Yun. Awalnya, semua orang mengira ada sesuatu yang buruk. Melihat permohonan Sui Yue gagal, dia bahkan lebih siap untuk secara pribadi memimpin orang-orang dari Sekte Suixin untuk melindungi Wu Yun dengan seluruh kekuatan mereka, apapun yang terjadi. Terlepas dari apakah dia menyinggung kedua istana atau tidak, dia siap mempertaruhkan nyawanya sepenuhnya. Namun di saat yang sangat mendesak ini, di platform tinggi menyaksikan pertempuran, orang-orang dari dua istana tidak mengambil tindakan lagi. Mereka bahkan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Wu Yun. Tidak ada yang berbicara, dan bahkan udaranya terasa menyesakkan. Dan keadaan ini berlangsung sekitar 20 tarikan napas. Bersamaan dengan suara, yang datang dari platform tinggi yang menyaksikan pertempuran, itu pun pecah. Suara tersebut berasal dari orang-orang dari dua istana yang telah mengambil tindakan sebelumnya. Kejutan, keterkejutan, keraguan, banyak emosi berbeda semuanya terkandung dalam suara singkat ini. Tapi tidak ada kemarahan seperti yang dipikirkan semua orang sebelumnya. Apa yang terjadi? Tuan dari dua istana, mengapa Anda tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu? Ini mungkin keraguan umum yang dimiliki oleh semua orang yang hadir, termasuk Sui Yue dan yang lainnya, serta semua orang di Longmen. Bab 2629 Perubahan Sikap yang Tiba-tiba. Mereka tidak mengerti. Dalam situasi ini, dua orang dewasa dari dua aula ini sebenarnya tidak terus menyerang Wu Yun. Sebaliknya, dia membuat suara kejutan. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Namun dua penguasa dari dua istana yang datang ke sini sangat luas dalam hal status, budidaya, dan visi. Apa yang mungkin membuat mereka begitu terkejut dan bingung? Namun keraguan yang ada di hati setiap orang segera terungkap. Setelah hening beberapa saat, orang yang mengeluarkan suara lembut itu perlahan berbicara. Dia sepertinya tidak sedang berbicara dengan siapapun, lebih seperti dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kamu masih bisa berdiri. Kamu hanyalah cermin alam semesta kecil tingkat 5, dan kamu masih bisa berdiri. Setelah menerima pukulan sekuat itu dariku. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan eksternal saat dia sedang terburu-buru tadi. Tolong. Mungkinkah dia memiliki semacam senjata sihir pelindung yang memblokir seranganku untuknya? Itu tidak benar. Jika itu adalah senjata sihir pelindung atau senjata sihir pelindung diberikan oleh ahli tingkat suci, itu memblokir seranganku. Itu tidak akan menyakitinya. Mungkinkah dia mengandalkan tubuh fisik yang murni? Kalau begitu, cek, betapa kuatnya tubuh fisik. Bagaimanapun, dia, orang luar, sangat misterius. Suaranya tidak nyaring, tapi dia tidak menghindari semua orang. Oleh karena itu, banyak orang yang mendengar suaranya. Tapi baru pada saat inilah semua orang tiba-tiba bereaksi. Jadi begitu. Awalnya, mereka sepertinya mereka semua mengabaikan Wu Yun adalah orang luar, dan guru sucinya juga pernah ke wilayah alam dewa ketiga. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah memahami.
Mengapa Wu Yun dapat menahan gerakan ini tanpa mati? Dan mengapa, setelah satu gerakan, dia tidak melanjutkannya mengambil tindakan? Saya menduga dalam hati bahwa itu mungkin karena dia cemburu pada guru suci di belakang Wu Yun, jadi dia meninggalkan ruang untuk langkah pertama, tetapi kemudian tidak ada ruang untuk itu. Kemudian terus mengambil tindakan. Hanya satu langkah ini dianggap sebagai peringatan dan hukuman kecil. Namun, apa yang dipikirkan orang-orang dari dua istana di dalam hati mereka, dan bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Jika dia benar-benar keberatan, maka dia tidak akan begitu terkejut sekarang. Di faktanya, dengan gerakan itu barusan, dia yakin dia pasti bisa membunuh Wu Yun. Jika kita berbicara tentang pembangkit tenaga listrik tingkat suci di belakang Wu Yun. Meskipun dia adalah anggota dari dua istana, tapi jika tidak ada rasa takut, itu benar-benar mustahil. Namun, ketakutan ini jelas tidak cukup baginya untuk langsung melepaskan hukuman Wu Yun dan Ming Yi yang mengabaikan aturan. Keduanya, bisa menjadi dewa ketiga, kekuatan tertinggi di wilayah dunia. Itu adalah tidak semua tentang diri mereka sendiri lagi. Terlebih lagi, itu karena mereka telah dapat berhubungan dengan dunia suci tingkat tinggi dari Tianlong Star. Jika mereka sesuai aturan, bunuh beberapa orang luar. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari luar wilayah datang untuk membalas dendam, mereka selalu dapat memberitahu pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari Tianlong Star untuk datang membantu. Jadi, kecil kemungkinannya untuk menyerah karena rasa takut. Alasan sebenarnya adalah dia terkejut dengan kemampuan fisik dan daya tahan Wu Yun yang kuat. Setidaknya, sejauh yang dia tahu, belum pernah ada orang yang begitu kuat secara fisik di Dragon Star. Wah, aku bisa melupakan semuanya, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal, bergabunglah dengan Istana Nagaku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara, hanya helaan napas yang terdengar. Inilah yang sebenarnya membuat mereka takut dan terkejut. Salah satu dari dua aula, utusan Istana Naga Ilahi, sebenarnya berinisiatif mengundang Wu Zhen untuk bergabung dengan Istana Naga Ilahi. Ini benar-benar peristiwa bersejarah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kengerian sesungguhnya kini tampaknya baru permulaan. Orang yang baru saja berbicara dan mengulurkan ranting zaitun adalah seseorang dari Istana Naga. Tapi sebelum semua orang bisa bereaksi karena keterkejutan tersebut, guncangan berikutnya yang lebih besar terjadi. Duduk di sebelah utusan Istana Shenlong, utusan Istana Qin Feng, yang juga merupakan salah satu dari dua istana, juga angkat bicara. Wu Yun, selama Anda setuju untuk bergabung dengan Istana Qin Feng kami, saya jamin semua orang di Sekte Suixin Anda, apakah tantangannya berhasil atau tidak, akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini, dan di masa depan, saya juga dapat menjamin bahwa semua orang di Longmen akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat dan sehat. Tidak ada yang berani berurusan dengan Sekte Suixin. Terkejut, bahkan lebih terkejut. Ranting zaitun yang dibuang oleh utusan dari Istana Qin Feng sebenarnya lebih menarik dibandingkan dengan ranting zaitun dari utusan dari Istana Shenlong. Ketika dia mengatakan ini, dia hampir memberitahu semua orang bahwa dia akan berpihak pada Sekte Suixin. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengerti, dan tidak ada yang tahu alasannya. Jika mereka tidak khawatir akan menyinggung utusan kedua istana, mereka mungkin akan membuka mulut untuk bertanya mengapa mereka tiba-tiba membuat pilihan seperti itu. Terutama orang-orang dari Longmen. Mereka begitu cemas sehingga mereka bahkan tidak melompat-lompat dan bertanya. Bukan hanya mereka, Su Yue, Ming Yi, dan Jiulong juga seperti ini. Termasuk Wu Yun, mereka juga tidak mengerti mengapa utusan dari kedua istana ini tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tapi saat ini, Su Yue dan Jiulong sedang bersemangat dan bersemangat. Agar Wu Yun begitu dihargai oleh kedua istana tersebut, itu jelas merupakan hal yang luar biasa bagi Sekte Suixin. Bahkan mungkin menjadi titik balik dalam tantangan ini. Tapi Wu Yun sendiri punya pemikiran lain yang terlintas di benaknya. Seperti kata pepatah, sama sekali tidak ada makan siang gratis di dunia. Cabang zaitun yang tiba-tiba dari orang-orang di kedua istana ini sepertinya merupakan berkah yang luar biasa. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, saya khawatir tidak sesederhana itu. Bab 2630 ambil langkah untuk berbicara. Karena apapun alasannya mereka ingin memenangkan Wu Yun. Dengan kata lain, apakah mereka ingin memenangkan Wu Yun karena status Wu Yun sebagai orang luar atau pembangkit tenaga listrik tingkat suci di belakang Wu Yun, mereka seharusnya melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bahkan saat ini, mereka tidak segan-segan menindak Ming Yi yang juga berasal dari luar wilayah seperti Wu Yun. Dan Wu Yunlah yang terluka. Bagaimana kita bisa bicara tentang memenangkan hal ini? Tapi sekarang tiba-tiba seperti ini, mungkinkah karena hati Ning Han? Atau hanya karena dia mengetahui bahwa tubuh fisik Wu Yun sangat kuat? Pada saat ini, pikiran Wu Yun berputar cepat. Berbagai pemikiran terus terlintas di benaknya.
Dan dia dengan cepat menolak gagasan bahwa dia tertarik karena hati dan tubuh fisiknya yang dingin. Sebab, jika itu adalah Nether Frost Heart, maka mereka seharusnya sudah melakukan ini sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Dan jika hanya karena fisiknya saja, utusan kedua istana ini tidak akan pernah terang-terangan dan tak segan-segan mengutarakan sikap dan pendiriannya di depan umum. Dengan kata lain, meskipun mereka benar-benar menyukai tubuh fisik Wu Yun, itu pasti tidak sesederhana hanya menghargai dan menghargainya. Saya khawatir kemungkinan penggunaannya akan jauh lebih besar. Namun, Wu Yun belum memikirkan bagaimana mereka akan menggunakannya dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Tapi Wu Yun tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat kuat di hatinya. Di balik semua ini, pasti ada konspirasi dan rencana. Apakah Anda ingin menggunakan hati Ming Han, tubuh kuat Wu Yun, atau aspek lainnya? Itu mungkin. Tetapi bahkan setelah memikirkan hal ini, Wu Yun tidak menolak. Karena yang perlu dipikirkan Wu Yun saat ini bukan hanya dirinya sendiri. Dia juga harus memikirkan tentang Sekte Suisin dan situasi saat ini. Saya setuju terlebih dahulu untuk menyelamatkan Sekte Suisin dari situasi kebakaran dan air sementara ini, dan kemudian mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan. Saat pikirannya berubah, Wu Yun diam-diam membuat keputusan. Karena utusan dari dua istana di sisi berlawanan mengulurkan ranting zaitun pada saat yang sama, dan dalam situasi ini, mustahil baginya untuk melepaskan kesempatan ini. Setidaknya untuk Sekte Suisin, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tapi dia tidak akan menyetujuinya secara langsung. Sekarang dia sudah menebaknya, pihak lain pasti ingin menggunakan dia untuk mencapai suatu tujuan. Kalau begitu, sama-sama. Setidaknya, bantu Sekte Suisin menginjak gerbang naga terlebih dahulu sebelum membuat rencana lain. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun menatap dua utusan istana di platform tinggi. Dengan lembut mendorong Lin Yi dan Jiu Long yang menahannya ke samping, dia berdiri tegak, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata, sulit untuk menolak kebaikan kedua utusan itu. Aku, Wu Yun, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kedua orang dewasa itu sangat baik, aku tidak boleh putus asa. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini. Hanya saja ada beberapa hal, menurutku, sebaiknya kita mengambil langkah untuk membicarakannya, oke. Saat dia berbicara, mata Wu Yun mengisyaratkan arah orang-orang di Longmen. Siapakah utusan dari kedua istana tersebut? Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dengan perkataannya dan apa maksud matanya? Kemungkinan besar, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan atas nama Sekte Suisin. Namun mereka masih belum bisa menebak secara akurat apa saja persyaratan spesifiknya. Namun, untuk mendapatkan tubuh fisik Wu Yun yang kuat untuk mencapai tujuan di hati mereka, mereka tidak akan menolak Wu Yun. Padahal, asalkan tidak terlalu keterlaluan, meski sedikit keluar jalur, mereka akan setuju. Tuan dari dua aula, kalian berdua ingin berkomunikasi dengan bocah Sekte Suixin ini, tapi aku, Longmen, tidak berani menghentikanmu. Tetapi saya ingin bertanya kepada kalian berdua, demi aturan dan peraturan, izinkan saya, Sekte Longmen dan Suixin menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan tantangannya? Sebelum utusan dari dua istana dapat berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari panggung pertempuran. Dan suara ini pastinya tidak lain adalah wakil ketua Sekte Longmen, Long Tiexiong. Long Tiexiong mengatakan ini jelas, dia mungkin menebak alasan mengapa Wu Yun ingin berbicara dengan utusan kedua istana sendirian. Saya takut karena beberapa hal, utusan dari kedua istana akan menyetujui beberapa permintaan luar biasa Wu Yun. Oleh karena itu, dia segera berbicara terlebih dahulu dan menggunakan aturan dan regulasi untuk menciptakan tekanan, memaksa utusan kedua istana setuju untuk menyelesaikan urusan Sekte Longmen dan Suixin. Namun, dia jelas berpikir terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat Longmen, di depan dua aula, itu hanyalah seekor ulat kecil yang layak disebut. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di Longmen, termasuk seluruh kekuatan Longmen, yang cukup bagi utusan dari dua istana untuk mengulurkan ranting zaitun di depan umum. Namun mereka juga memberikan perdamaian kepada Wu Yun. Bisa dibayangkan bahwa di hati para utusan dari dua istana ini, status Wu Yun mungkin jauh lebih tinggi daripada status seluruh Longmen. Setidaknya untuk sekarang. Oleh karena itu, jika dia mengatakan ini, dia hanya akan dimarahi. Benar saja, Long Tiexiong baru saja selesai berbicara. Utusan Kuil Shenlong melirik ke samping dan memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Saya tidak mengatakan apa-apa, giliran Anda yang membuat keputusan untuk saya. Apa yang harus dilakukan pertama kali, apa yang harus dilakukan nanti, aku mengatakannya. Lupakan saja. Aturannya adalah aturan wilayah alam dewa ketiga, tapi itu adalah aturan istana Shenlong dan istana Qin Feng kita. Diam dan diam. Suaranya tidak keras, tapi kata-katanya kasar dan penuh dengan emosi yang mengancam nyawa. Perasaan tertekan tanpa sedikit pun perlawanan.
Long Tiexiong dimarahi begitu banyak sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Wajahnya merah dan telinganya merah, dan dia kehabisan napas, seolah-olah dia takut membuat marah utusan dari dua istana lagi hanya dengan pandangan sekilas. Namun, yang sebenarnya dia takuti saat ini bukanlah rasa takut disalahkan atas masalah tersebut. Hal yang sebenarnya dia takuti